Malam di desa Kalijero selalu datang lebih cepat daripada di kota. Ketika matahari tenggelam di balik deretan pohon jati yang mengelilingi desa, kegelapan turun seperti selimut tebal yang menutup seluruh jalan. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, sementara suara jangkrik memenuhi udara yang dingin. Raka berdiri di depan rumah kayu milik ibunya, memandang jalan desa yang membentang panjang menuju hutan di kejauhan. Sudah hampir 10 tahun ia meninggalkan tempat ini untuk bekerja di kota. Banyak hal berubah selama ia pergi, tetapi ada satu hal yang tetap sama, jalan sempit yang memotong hutan di ujung desa. Jalan itu adalah satu-satunya akses menuju kota. Di siang hari, jalan tersebut terlihat biasa saja. Aspalnya sempit, diapit oleh pepohonan tinggi yang akarnya mencuat dari tanah. Kadang-kadang ada pedagang atau pengendara motor yang melintas. Namun saat malam tiba, terutama setelah tengah malam, tidak ada seorang pun yang berani melewatinya. Itulah yang selalu diceritakan orang-orang desa. Raka sebenarnya tidak pernah benar-benar mempercayai cerita itu. Baginya semua hanya tahayul yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pintu rumah di belakangnya berderit pelan. Ibunya keluar membawa segelas teh panas yang mengepul dalam udara malam. "Kamu masih suka berdiri di luar seperti dulu," kata ibunya dengan suara lembut. Raka tersenyum kecil. Desanya tidak berubah, Bu. Ibunya mengikuti arah pandang Raka menuju jalan yang mengarah ke hutan. Wajahnya berubah sedikit tegang. "Kamu ingat jalan itu?" "Tentu saja ingat, jalan menuju kota." Ibunya tidak langsung menjawab. Ia meletakkan gelas teh di pagar kayu dan menatap jalan gelap itu seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan. "Orang-orang di sini masih memegang satu aturan lama," katanya akhirnya. Raka mengangkat alis. "Aturan apa?" Ibunya menatapnya serius. "Jangan pernah melewati jalan itu tepat tengah malam." Raka tertawa pelan, mencoba menahan senyum. "Masih percaya cerita seperti itu?" Ibunya tidak ikut tertawa. "Banyak orang menghilang di jalan itu," katanya lirih. Angin malam tiba-tiba berhembus melewati halaman, menggoyangkan daun-daun pohon mangga di depan rumah. Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Raka mengambil gelas teh dan meneguknya perlahan. "Kalau memang berbahaya, pasti sudah ada laporan atau sesuatu. Polisi mungkin," kata Raka santai. Ibunya menggeleng pelan. "Orang yang hilang di jalan itu tidak pernah ditemukan. Ya, mungkin mereka pindah kota atau..." "Tidak," potong ibunya pelan. "Mereka terakhir terlihat melewati jalan hutan itu, tepat saat tengah malam." Raka terdiam sejenak, bukan karena percaya, tetapi karena cara ibunya mengatakannya terasa berbeda. Tidak seperti cerita menakut-nakuti anak kecil. Namun ia tetap mencoba bersikap biasa. "Cerita desa seperti itu pasti dilebih-lebihkan." Ibunya menarik napas panjang. "Dulu, sebelum kamu lahir, ada satu keluarga yang pulang dari kota malam-malam. Mereka melewati jalan itu karena terburu-buru." Raka menoleh sedikit, mulai tertarik. "Mobil mereka ditemukan keesokan paginya," lanjut ibunya pelan. "Mesinnya masih dingin, lampunya mati, tapi tidak ada siapapun di dalamnya." "Tidak ada?" Ibunya menggeleng. 4 orang di dalam mobil itu hilang begitu saja. Suara anjing menggonggong di kejauhan membuat suasana semakin tidak nyaman. Raka mencoba mengalihkan pikiran. "Kalau memang begitu, kenapa jalannya tidak ditutup saja?" Ibunya menatap jalan gelap itu lagi. "Karena pada siang hari, tidak ada yang aneh di sana." Kata-kata itu menggantung di udara malam. Raka kembali melihat jalan yang membentang lurus menuju hutan. Dari kejauhan hanya terlihat lampu jalan yang berdiri jarang-jarang seperti bayangan tinggi di antara pepohonan. Seingatnya, dulu jalan itu tidak pernah terasa menakutkan. Namun sekarang, entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Seolah-olah jalan itu terlalu sunyi. "Besok kamu mau ke kota lagi?" tanya ibunya tiba-tiba. "Iya, ada pekerjaan yang harus diselesaikan." Ibunya tampak ragu sebelum berkata lagi. "Kalau pulang malam, tunggu sampai lewat jam 1 sebelum melewati jalan itu." Raka menghela napas kecil. "Baik, Bu."
Ia mengatakan itu hanya untuk menenangkan ibunya. Di dalam pikirannya, ia tetap yakin bahwa semua itu hanyalah cerita lama yang dibesar-besarkan. Namun ketika ia kembali menatap ujung jalan yang menghilang ke dalam kegelapan, sebuah perasaan aneh muncul di dadanya. Lampu jalan di kejauhan berkedip sekali, lalu kembali menyala. Raka menyipitkan mata. Mungkin hanya gangguan listrik biasa, tetapi selama beberapa detik, ia merasa seperti melihat sesuatu berdiri di bawah salah satu lampu itu. Sosok yang sangat jauh dan benar-benar diam. Ketika ia mencoba melihat lebih jelas, sosok itu sudah tidak ada. Raka menggeleng pelan, mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Malam semakin larut. Angin dari arah hutan membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Ia tidak tahu bahwa beberapa hari lagi, ia sendiri akan melewati jalan itu tepat saat jarum jam menunjukkan tengah malam. Dan pada malam itu, jalan yang selama ini ia anggap biasa akan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah kepulangannya ke desa, Raka kembali menjalani rutinitas lama, bolak-balik ke kota untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kota kecil itu berjarak hampir 1 jam perjalanan dari desa, dan satu-satunya jalur tercepat tetaplah jalan sempit yang memotong hutan di ujung desa. Siang hari jalan itu terasa biasa saja, bahkan kadang cukup ramai oleh motor dan truk kecil yang membawa hasil panen warga. Namun malam hari selalu berbeda. Begitu matahari tenggelam, suasana jalan berubah menjadi sepi dan terasa lebih panjang dari biasanya. Malam itu Raka baru saja keluar dari sebuah kantor percetakan di kota. Pekerjaan yang seharusnya selesai sore hari, molor hingga larut malam. Ia menyalakan mobilnya dan melirik jam di dashboard. 23.32. Masih sempat, gumamnya pelan. Jika ia langsung berangkat, ia akan sampai di desa sebelum tengah malam. Jalanan kota sudah hampir kosong. Lampu toko banyak yang dimatikan, dan hanya beberapa kendaraan yang lewat sesekali. Raka memutar setir mobilnya menuju jalan keluar kota. Angin malam terasa dingin ketika jendela mobil sedikit ia buka. Sepanjang perjalanan, pikirannya kembali pada percakapan dengan ibunya beberapa malam sebelumnya, tentang larangan melewati jalan hutan tepat tengah malam. Raka tersenyum tipis mengingatnya. Cerita lama, gumamnya. Namun entah kenapa, bayangan lampu jalan yang berkedip di ujung hutan kembali terlintas di pikirannya. Setelah hampir 30 menit berkendara, bangunan kota mulai menghilang. Jalanan berubah menjadi lebih gelap. Lampu-lampu rumah semakin jarang terlihat. Di depan, jalan panjang menuju hutan mulai tampak. Raka melirik jam lagi. 23.55. Ia menghela napas pendek. 5 menit lagi. Biasanya ia tidak terlalu memperhatikan waktu, namun sekarang angka-angka di jam itu terasa seperti sedang menghitung sesuatu. Mobilnya melaju memasuki jalan hutan. Pepohonan tinggi berdiri di kedua sisi jalan seperti dinding hitam yang menjulang ke langit. Lampu jalan berdiri berjajar, tetapi jaraknya cukup jauh satu sama lain, membuat beberapa bagian jalan benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada motor, tidak ada orang. Raka memegang setir dengan santai, mencoba mengabaikan suasana yang terasa terlalu sunyi. Jam di dashboard berubah lagi. 23.58. Ia mulai merasa jalan itu lebih panjang dari biasanya. Lampu jalan pertama dilewati, lalu yang kedua. Angin dari jendela membawa bau tanah lembab dari dalam hutan. 23.59. Jarum detik bergerak perlahan. Raka menatap jalan lurus di depannya. Tiba-tiba, lampu jalan di depan berkedip sekali. Raka mengerutkan dahi. Lampu itu kembali nyala normal. Mungkin listriknya, gumamnya. Mobil terus melaju, dan tepat ketika mobilnya melewati lampu jalan berikutnya, jam di dashboard berubah. 0000. Saat itu juga sesuatu terjadi. Lampu jalan di sepanjang jalan tiba-tiba berkedip serentak. 1 kali, 2 kali, kemudian kembali menyala. Raka refleks mengangkat kaki dari pedal gas.
Perasaan aneh merayapi dadanya. Bukan takut, lebih seperti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia melirik kaca spion. Jalan di belakangnya kosong, sangat kosong, bahkan tidak ada cahaya kendaraan dari arah kota. Raka menggeleng pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Cuma lampu, katanya pada dirinya sendiri. Mobilnya kembali melaju. Namun beberapa detik kemudian, ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Jalan yang ia lewati terasa berbeda. Padahal ia sudah melewati jalan ini ratusan kali sejak kecil. Biasanya setelah lampu jalan ketiga, akan ada tikungan kecil ke kanan. Namun sekarang, jalan di depannya masih lurus. Raka menyipitkan mata. Mungkin aku terlalu cepat lewat, gumamnya. Ia terus melaju. Lampu jalan berikutnya muncul di kejauhan. Mobilnya mendekat perlahan, namun saat melewati lampu itu, sesuatu membuat tangannya menegang di setir. Di sisi kiri jalan, ada sebuah rumah tua. Rumah kayu dengan jendela gelap dan atap yang tampak hampir roboh. Raka memperlambat mobilnya. Ia yakin sekali, sangat yakin, di tempat itu seharusnya tidak ada rumah apapun. Selama ini hanya ada pohon besar di sana. Mobilnya melaju pelan melewati rumah tersebut. Semua jendelanya tertutup. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Hanya bangunan tua yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Raka menoleh ke kaca spion untuk melihatnya lagi. Namun ketika ia melihat ke belakang, rumah itu tidak terlihat lagi. Yang ada hanya deretan pohon gelap. Raka mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Ia menekan pedal gas sedikit lebih dalam. Mobilnya melaju lebih cepat, namun perasaan tidak nyaman mulai tumbuh di dadanya. Beberapa menit kemudian, ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Tikungan yang seharusnya muncul tidak pernah muncul. Jalan itu tetap lurus, seolah-olah hutan di sekelilingnya berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Raka menatap jam di dashboard lagi. Angkanya masih menunjukkan 0000. Ia mengerutkan dahi. Jamnya rusak. Sudah beberapa menit berlalu, seharusnya waktu sudah berubah. Namun angka itu tetap diam, seolah-olah waktu berhenti tepat saat tengah malam. Saat itulah Raka merasakan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di bawah salah satu lampu jalan di kejauhan, ada seseorang yang berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri di tepi jalan, menunggu. Dan mobil Raka perlahan semakin mendekat ke arahnya. Mobil Raka melaju semakin pelan ketika sosok di bawah lampu jalan itu mulai terlihat lebih jelas. Cahaya lampu yang redup membuat bayangan tubuh orang itu memanjang di atas aspal basah. Seperti bayangan yang terlalu panjang untuk tubuh manusia biasa. Raka menggenggam setir lebih erat. Siapa yang berdiri di sini tengah malam begini? Gumamnya. Semakin dekat mobilnya mendekat, semakin aneh sosok itu terlihat. Orang itu berdiri membelakangi jalan, menghadap ke arah hutan, tidak bergerak sedikit pun. Pakaiannya tampak pucat seperti kain lama yang sudah lama tidak tersentuh cahaya matahari. Raka memperlambat mobil hingga hampir berhenti. Ia menunggu orang itu menoleh. Namun sosok itu tetap diam. Lampu jalan berdengung pelan di atas kepalanya. Raka membunyikan klakson singkat. Tin! Suara itu memecah kesunyian hutan. Tetapi orang itu tetap tidak bergerak. Bulu kuduk Raka mulai meremang. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi ia rasakan kini berubah menjadi kegelisahan yang jelas. Mungkin orang desa. Pikirnya mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan untuk terus melaju. Mobil perlahan melewati sosok tersebut. Saat mobilnya tepat berada di samping orang itu, Raka menoleh sedikit. Dan nafasnya langsung tertahan. Wajah orang itu tidak terlihat jelas, bukan karena gelap, tetapi karena kepalanya tertunduk terlalu dalam. Seolah-olah lehernya tidak memiliki tulang untuk menahannya tegak. Kulit tengkuknya tampak pucat seperti lilin. Tubuhnya kurus dan kaku. Raka segera memalingkan pandangannya kembali ke depan dan menekan pedal gas lebih dalam. Mobilnya melaju menjauh.
Orang aneh, gumamnya pelan. Namun ketika ia melihat kaca spion beberapa detik kemudian, sesuatu membuat jantungnya berdetak lebih keras. Sosok itu sekarang menghadap ke arah mobilnya. Padahal Raka tidak pernah melihatnya berbalik. Tubuh orang itu tetap berdiri di tempat yang sama, tetapi kepalanya sekarang terangkat, menatap lurus ke arah mobil yang menjauh. Raka segera mengalihkan pandangan dari kaca spion. Sudah, katanya pelan pada dirinya sendiri. Ia mencoba fokus pada jalan di depan. Namun perasaan aneh terus mengganggu pikirannya. Jalan itu terasa semakin panjang. Lampu jalan berikutnya muncul di kejauhan. Raka menghela nafas lega ketika melihat cahaya itu. Setidaknya ada sesuatu yang familiar. Tetapi saat mobilnya mendekati lampu tersebut, ia kembali merasakan sesuatu yang tidak beres. Di sebelah kanan jalan, ada persimpangan kecil. Raka mengerutkan dahi. Persimpangan itu tidak pernah ada sebelumnya. Selama puluhan tahun, jalan ini selalu lurus tanpa cabang. Ia memperlambat mobilnya lagi. Persimpangan itu tampak seperti jalan tanah yang masuk ke dalam hutan. Gelap, sempit, dan hampir tertutup semak-semak. Seolah-olah jarang sekali dilalui siapapun. Sejak kapan ada jalan ini? Gumam Raka. Ia memandangi jalan tanah itu beberapa detik. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Seperti ada sesuatu di dalam hutan yang sedang memperhatikannya. Raka segera menggeleng-geleng dan kembali fokus pada jalan utama. Mobilnya melaju lagi. Namun beberapa menit kemudian, kejadian aneh berikutnya terjadi. Lampu jalan lain muncul di depan. Dan di samping lampu itu, ada persimpangan lagi. Raka menatapnya dengan bingung. Tidak mungkin. Ia yakin sekali. Jalan hutan ini tidak memiliki cabang sebanyak ini. Satu persimpangan mungkin masih bisa dijelaskan. Tetapi dua, mobilnya terus melaju. Namun beberapa ratus meter kemudian, persimpangan lain muncul lagi. Sekarang ada 3 jalan bercabang. Keringat dingin mulai terasa di telapak tangan Raka. Ia melambatkan mobilnya hingga hampir berhenti. Jalan di depan tetap lurus. Namun 2 jalan lain mengarah ke kiri dan kanan, masuk lebih dalam ke dalam hutan yang gelap. Semua terlihat sama sepi dan sama gelap. Raka menelan ludah. Ia mencoba mengingat peta jalan di kepalanya. Tetapi semakin ia berpikir, semakin semuanya terasa salah. Seharusnya ia sudah hampir sampai di ujung hutan sekarang. Tetapi yang ia lihat justru semakin banyak jalan yang tidak pernah ia kenal. Ia memutuskan untuk terus lurus. Pokoknya lurus saja. Gumamnya. Mobil kembali melaju melewati persimpangan itu. Namun rasa aneh di dadanya semakin kuat. Setelah beberapa menit, ia kembali melirik jam di dashboard. Angkanya masih sama. 0, 0, 0, 0. Raka merasakan tenggorokannya mengering. Tidak mungkin. Ia mengetuk layar jam itu dengan jari. Tidak ada perubahan. Waktu benar-benar tidak bergerak. Mobilnya terus berjalan. Dan tiba-tiba, di bawah lampu jalan berikutnya, ada 2 sosok berdiri di pinggir jalan. Kali ini bukan 1 orang. 2 orang. Mereka berdiri berdampingan. Tubuh mereka kaku. Wajah mereka tidak terlihat jelas. Namun yang membuat darah Raka terasa dingin adalah posisi mereka. Kedua sosok itu berdiri menghadap langsung ke arah jalan, seolah-olah sudah menunggu mobil yang akan lewat. Raka memperlambat mobilnya lagi tanpa sadar. Lampu mobil menyapu tubuh mereka. Kulit mereka tampak pucat. Mata mereka terlihat kosong. Tidak ada ekspresi, tidak ada gerakan. Hanya berdiri diam seperti patung manusia di tepi jalan. Dan ketika mobil Raka hampir melewati mereka, salah satu dari mereka perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah salah satu jalan cabang yang gelap di antara pepohonan. Seolah-olah sedang menunjukkan arah yang harus ia ambil. Raka merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Sesuatu dalam dirinya berkata,
bahwa ia tidak boleh mengikuti arah itu. Namun pada saat yang sama, ia mulai menyadari satu hal yang jauh lebih menakutkan. Jalan lurus yang ia lewati sejak tadi perlahan mulai terlihat berakhir di kegelapan hutan yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Mobil Raka berhenti perlahan di tengah jalan. Mesin masih menyala. Lampu depan menembus kegelapan hutan yang terasa semakin pekat. Dua sosok yang berdiri di tepi jalan itu tidak bergerak sedikitpun. Mereka tetap menatap lurus ke arah mobil, seperti patung yang diletakkan di bawah cahaya lampu jalan yang pucat. Jantung Raka berdetak keras di dadanya. Tangannya masih menggenggam setir, tetapi telapak tangannya mulai terasa dingin dan lembab oleh keringat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin orang desa, mungkin mereka tersesat, gumamnya pelan. Namun semakin ia memandang mereka, semakin sulit baginya mempercayai pikirannya sendiri. Tubuh kedua orang itu berdiri terlalu kaku. Bahu mereka sedikit membungkuk, seolah-olah tubuh mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri tegak. Pakaian mereka tampak kusam dan pucat, seperti kain lama yang telah lama terkubur dalam tanah. Lampu mobil menyinari wajah mereka. Dan saat itulah, Raka menyadari sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Kulit mereka tampak terlalu pucat. Bukan pucat seperti orang sakit, tetapi pucat seperti sesuatu yang sudah lama tidak memiliki darah. Mata mereka terbuka, tetapi kosong. Tidak ada kilatan kehidupan di sana. Hanya dua lubang gelap yang memantulkan cahaya lampu mobil. Raka menelan ludah. Ia seharusnya langsung tancap gas dan pergi, namun tubuhnya terasa kaku. Salah satu sosok itu masih mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jalan kecil yang bercabang ke kanan. Gerakannya lambat dan tidak wajar, seperti seseorang yang baru belajar menggerakkan tubuhnya kembali setelah lama tidak digunakan. Jalan yang ditunjuknya masuk ke dalam hutan yang jauh lebih gelap. Tidak ada lampu jalan di sana, hanya bayangan pepohonan yang berdiri rapat seperti dinding hitam. Raka menggeleng pelan. "Tidak, aku tetap lurus," katanya dalam hati. Ia menginjak pedal gas. Mobil perlahan bergerak melewati kedua sosok itu. Saat mobilnya tepat berada di samping mereka, Raka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Ia hanya ingin memastikan. Namun ketika matanya melirik ke samping, tubuhnya langsung menegang. Kedua sosok itu sekarang menatap langsung ke arahnya. Padahal tadi mereka menatap lurus ke jalan. Leher mereka berputar perlahan mengikuti mobil yang bergerak. Gerakannya kaku, terlalu lambat, dan terlalu tidak manusiawi. Raka segera memalingkan pandangan kembali ke depan dan menekan pedal gas lebih dalam. Mobil melaju menjauh, namun rasa tidak nyaman itu tidak ikut menghilang. Beberapa detik kemudian, tanpa sadar, Raka melihat kaca spion. Darahnya terasa membeku. Kedua sosok itu masih berdiri di tempat yang sama. Namun sekarang mereka tidak sendirian. Di bawah lampu jalan itu, ada lebih banyak bayangan manusia yang berdiri di sekitar mereka. 3, 4, mungkin lebih. Semua berdiri diam, menghadap ke arah mobilnya yang semakin menjauh. Raka segera mengalihkan pandangan. Enggak, ini enggak masuk akal. Nafasnya mulai tidak beraturan. Mobil terus melaju, tetapi jalan di depan terasa semakin aneh. Lampu jalan berikutnya muncul, lalu yang berikutnya lagi. Namun sesuatu mulai berubah. Jarak antara lampu-lampu itu terasa semakin jauh. Kegelapan di sekitar mereka semakin dalam. Seolah-olah hutan di sekitar jalan itu perlahan menelan cahaya sedikit demi sedikit. Raka mencoba menenangkan dirinya. Mungkin aku cuma panik, mungkin aku salah lihat. Namun ketika mobil melewati lampu jalan berikutnya, sesuatu membuatnya kembali memperlambat kendaraan. Di bawah lampu itu, ada seseorang lagi yang berdiri. Kali ini hanya satu orang, seorang perempuan. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri membelakangi jalan, sama seperti sosok pertama yang dilihat Raka sebelumnya. Tubuhnya kurus, pakaiannya panjang dan tampak basah, seolah baru keluar dari hujan. Raka menelan ludah. Mobilnya melaju semakin pelan. Kenapa ada orang terus di jalan ini? Gumamnya.
Ketika mobilnya hampir melewati perempuan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Perempuan itu mulai berjalan, tapi bukan berjalan menjauh. Ia berjalan menyilang jalan, perlahan, menuju sisi lain. Langkahnya sangat lambat, kakinya hampir tidak terangkat dari tanah, seolah-olah tubuhnya diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Raka refleks menginjak rem. Mobil berhenti beberapa meter di depannya. Perempuan itu masih berjalan. Kepalanya tetap tertunduk, rambutnya menutupi wajahnya sepenuhnya. Ketika ia sampai di tengah jalan, langkahnya tiba-tiba berhenti. Beberapa detik berlalu, kemudian perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya. Raka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, namun dari balik rambut yang terurai, dua mata pucat menatap lurus ke arah mobil. Tatapan itu kosong, dingin, dan terasa terlalu lama. Tiba-tiba perempuan itu mengangkat tangannya, gerakannya patah-patah, dan seperti sosok sebelumnya, ia juga menunjuk ke arah jalan cabang yang gelap di sisi kanan hutan. Raka merasakan dadanya semakin sesak. Sekarang dua kali ia melihat sosok yang sama-sama menunjuk ke arah jalan itu, seolah-olah mereka sedang mencoba mengarahkannya ke sana. Namun sesuatu dalam dirinya berteriak keras, "Jangan ikuti." Raka menarik nafas dalam-dalam. Tanpa mempedulikan perempuan itu, ia memutar setir sedikit dan menekan pedal gas. Mobilnya melaju melewati perempuan itu dengan cepat. Namun saat mobilnya melewati tubuhnya, Raka melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di kaca spion, perempuan itu tidak berjalan lagi. Ia berdiri diam di tengah jalan, dan kepalanya sekarang terputar hampir sepenuhnya ke belakang, menatap mobil Raka yang menjauh. Senyumnya perlahan muncul dari balik rambut yang terurai. Senyum yang terlalu lebar, terlalu sunyi, dan terlalu tidak hidup. Raka tidak berani melihat kaca spion lagi. Mobilnya melaju semakin cepat. Namun beberapa detik kemudian, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di kejauhan, di tengah jalan yang gelap, ada deretan lampu kecil yang menyala, seperti lampu rumah, banyak sekali. Padahal Raka tahu pasti, di tengah hutan ini tidak pernah ada desa apapun. Lampu-lampu kecil itu terlihat samar di kejauhan, berkelip di antara kegelapan hutan seperti bintang yang jatuh ke bumi. Raka memperlambat mobilnya tanpa sadar. Jantungnya masih berdetak keras sejak kejadian dengan perempuan di tengah jalan tadi. Tidak mungkin ada desa di sini, gumamnya pelan. Selama bertahun-tahun tinggal di desa Kalijero, Raka hafal benar jalan hutan ini. Hanya ada satu jalan panjang yang memotong hutan, lalu langsung keluar di sisi desa. Tidak pernah ada permukiman di tengah-tengahnya. Namun lampu-lampu itu semakin jelas. Bukan hanya satu atau dua. Ada banyak, seperti lampu rumah yang menyala dalam sebuah perkampungan. Mobil Raka terus melaju perlahan. Semakin dekat ia mendekat, semakin jelas bentuk-bentuk bangunan mulai terlihat di balik pepohonan. Rumah-rumah kayu. Beberapa berdiri miring, beberapa lainnya tampak hampir roboh. Atap-atapnya tampak tua dan lapuk, seolah sudah puluhan tahun tidak pernah diperbaiki. Raka menelan ludah. Ia melirik jam di dashboard lagi. Angkanya masih sama, 0000. Waktu masih tidak bergerak. Mobilnya akhirnya keluar dari jalur pepohonan dan memasuki sebuah jalan kecil yang mengarah ke permukiman itu. Lampu mobilnya menyapu deretan rumah yang berdiri diam dalam kesunyian malam. Suasana tempat itu terasa aneh, terlalu sunyi. Padahal lampu-lampu rumah banyak yang menyala. Seharusnya ada suara orang, atau setidaknya suara hewan. Namun tidak ada apa-apa. Hanya suara mesin mobil dan angin malam yang melewati celah-celah rumah kayu. Raka menghentikan mobilnya di tengah jalan desa itu. Ia mematikan mesin. Dalam sekejap, kesunyian menjadi jauh lebih terasa. Jangkrik yang sejak tadi terdengar di hutan pun sekarang tidak terdengar lagi. Seolah-olah tempat ini menelan semua suara. Raka memandang sekeliling dari balik kaca mobil. Deretan rumah berdiri di kanan kiri jalan tanah yang sempit. Beberapa jendela tampak terbuka, tetapi di dalamnya hanya ada kegelapan. Namun anehnya, lampu minyak masih menyala di beberapa teras rumah. Cahayanya kecil dan kuning pucat, seperti lampu yang dinyalakan seseorang beberapa saat lalu.
Apakah ada orang di sini? Gumamnya. Ia membuka pintu mobil perlahan. Krek. Suara pintu terdengar terlalu keras di tengah kesunyian itu. Udara malam di desa itu terasa jauh lebih dingin dibandingkan jalan hutan tadi. Bau kayu lembab dan tanah basah memenuhi hidungnya. Raka melangkah keluar dari mobil. Sepatu yang ia pakai menjejak tanah yang agak lembek, seolah-olah tanah di tempat ini selalu basah. Ia memandang ke kiri. Sebuah rumah kayu berdiri hanya beberapa meter dari mobilnya. Pintu depannya setengah terbuka. Lampu minyak kecil tergantung di terasnya, bergoyang perlahan tertiup angin. Cahayanya membuat bayangan panjang di tanah. Raka berjalan mendekat. Langkahnya pelan dan hati-hati. "Permisi?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berhenti di depan pintu rumah itu. Dari celah pintu yang terbuka, ia bisa melihat bagian dalam rumah. Ruangannya kosong. Hanya ada kursi kayu tua dan meja kecil yang penuh debu. Namun di atas meja itu, ada mangkuk nasi yang sudah mengering, seperti makanan yang ditinggalkan begitu saja. Raka merasakan perasaan tidak nyaman merayapi punggungnya. Ia mundur perlahan dari pintu rumah itu. Lalu ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Di sepanjang jalan desa itu, hampir setiap rumah memiliki pintu yang terbuka sedikit. Dan dari celah pintu-pintu itu, terlihat ruangan yang kosong. Seolah-olah seluruh penduduk desa ini menghilang pada waktu yang sama. Raka kembali menoleh ke arah mobilnya. Ia merasa lebih baik segera pergi dari tempat ini. Namun saat ia berjalan kembali menuju mobilnya, suara aneh terdengar dari arah belakangnya. Suara seperti bisikan banyak orang, sangat pelan, tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya merinding. Raka berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah rumah-rumah di sepanjang jalan. Bisikan itu terdengar lagi. Datangnya dari berbagai arah, seolah-olah berasal dari dalam rumah-rumah kosong itu. Ia mencoba mendengar lebih jelas, dan perlahan kata-kata dalam bisikan itu mulai terdengar. Satu kata yang diulang-ulang, pelan, serempak. Pulang, pulang, pulang. Raka merasakan tenggorokannya mengering. Bisikan itu semakin banyak, semakin jelas. Sekarang terdengar seperti puluhan suara yang berbicara bersamaan dari dalam rumah-rumah gelap itu. Semua memanggil satu kata yang sama, pulang. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Lampu minyak di beberapa rumah bergoyang keras. Bayang-bayang di jalan mulai bergerak aneh. Raka segera membuka pintu mobilnya. Namun tepat ketika ia hendak masuk, ia melihat sesuatu di ujung jalan desa itu. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, ada seseorang yang berdiri. Seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus dan membungkuk. Pakaiannya tampak sangat tua, seperti pakaian dari puluhan tahun lalu. Ia berdiri diam di tengah jalan, menatap langsung ke arah Raka. Dan perlahan, lelaki itu mulai berjalan mendekat. Langkah lelaki tua itu sangat pelan. Setiap langkahnya terdengar jelas di jalan tanah yang lembab. Suaranya seperti gesekan kain tua yang terseret di atas tanah. Raka berdiri kaku di samping mobilnya, menatap sosok itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. Semakin dekat lelaki itu datang, semakin jelas wajahnya terlihat di bawah cahaya lampu minyak yang pucat. Kulit wajahnya keriput dalam, seperti kulit kayu yang telah lama mengering. Matanya kecil dan redup, tetapi di balik tatapan itu ada sesuatu yang terasa tajam, seolah-olah ia sudah mengetahui semua yang terjadi. Raka menelan ludah. "Pak," panggilnya pelan. "Ini desa apa?" Lelaki tua itu berhenti beberapa langkah dari mobil. Ia memandang Raka dari ujung kepala hingga kaki, seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berbicara. "Sudah lama sekali, sejak terakhir kali ada orang hidup datang ke sini." Suaranya serak, berat, dan terdengar sangat tua. Kata-kata itu membuat jantung Raka berdetak lebih keras. "Apa maksud Bapak?" tanya Raka gugup. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan ke arah deretan rumah di sepanjang jalan desa itu. Lampu-lampu minyak masih menyala, tetapi suasana tetap terasa kosong. "Dulu," katanya pelan, "desa ini penuh dengan kehidupan.
Raka mengerutkan dahi. Dulu, lelaki tua itu kembali menatapnya. Namanya Desa Kertapati. Nama itu tidak pernah Raka dengar sebelumnya. Desa ini sudah hilang dari dunia manusia lebih dari 40 tahun lalu. Angin malam berhembus pelan melewati jalan desa itu, membuat lampu minyak bergoyang pelan. Bayangan lelaki tua itu memanjang di tanah, seperti bayangan yang terlalu tipis untuk tubuh manusia. Raka merasakan tenggorokannya mengering. Bagaimana mungkin desa ini masih ada di sini? Lelaki tua itu menggeleng pelan. Yang kamu lihat sekarang bukan desa yang hidup. Raka merasakan bulu kudutnya berdiri. Ini hanyalah bayangan yang tersisa. Beberapa detik hening berlalu sebelum lelaki tua itu kembali berbicara. Setiap tengah malam, katanya pelan, jalan hutan yang kamu lewati berubah. Raka langsung teringat lampu jalan yang berkedip, persimpangan yang muncul tiba-tiba, dan sosok-sosok aneh yang berdiri di pinggir jalan. Jalan itu bukan lagi jalan manusia. Lelaki tua itu menunjuk ke arah hutan yang gelap di belakang Raka. Itu adalah jalan perlintasan arwah. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa semakin berat. Arwah. Lelaki tua itu mengangguk. Arwah orang-orang yang tidak pernah menemukan jalan pulang. Raka menatap lelaki tua itu dengan wajah pucat. Lalu, desa ini? Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa sangat sunyi. 40 tahun lalu, banyak orang desa ini pergi ke kota. Mereka pulang larut malam. Ia berhenti sejenak, dan mereka melewati jalan hutan, tepat saat tengah malam. Raka langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka tidak pernah sampai ke rumah mereka. Lanjut lelaki tua itu. Angin malam kembali berhembus pelan. Lampu minyak di teras rumah berderak kecil. Mereka tersesat di jalan yang berubah. Raka menelan ludah. Dan mereka masuk ke tempat ini. Ia melihat sekeliling desa itu lagi. Rumah-rumah kosong, lampu yang menyala tanpa penghuni, meja makan dengan makanan yang ditinggalkan. Semuanya terasa seperti waktu yang berhenti di satu malam yang sama. Jadi, semua orang di desa ini? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Mereka tidak pernah pergi. Raka merasakan dingin menjalar di punggungnya. Lalu, mereka sekarang di mana? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menoleh perlahan ke arah rumah-rumah di sepanjang jalan desa itu. Dan saat itulah, Raka menyadari sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Di balik jendela-jendela rumah yang gelap, sekarang ada bayangan orang-orang yang berdiri diam. Puluhan bayangan. Mereka tidak terlihat jelas, namun bentuk tubuh mereka tampak samar di balik jendela, seolah-olah seseorang berdiri di dalam rumah dan sedang memerhatikan dari kegelapan. Raka mundur satu langkah tanpa sadar. Mereka sudah mulai bangun, kata lelaki tua itu pelan. Suara bisikan yang sebelumnya hanya samar, sekarang mulai terdengar lagi. Datangnya dari dalam rumah-rumah itu. Lebih banyak, lebih dekat. Semua berbisik dengan kata yang sama. Pulang, pulang, pulang. Raka menatap lelaki tua itu dengan panik. Aku harus keluar dari sini. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Benar. Bagaimana caranya? Lelaki tua itu menunjuk kembali ke arah jalan yang dilewati Raka sebelumnya. Hanya ada satu jalan keluar. Raka mengikuti arah jari itu. Jalan desa itu berakhir pada lorong hutan yang gelap. Temukan jalan yang pertama kali kamu lewati sebelum jam menunjukkan tengah malam. Raka mengerutkan dahi. Tapi jamku masih menunjukkan tengah malam. Lelaki tua itu menatap jam di mobil Raka. Lalu ia berkata dengan suara yang jauh lebih pelan. Di tempat ini, waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Raka merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari semua yang ia lihat sebelumnya. Lalu, kapan aku bisa keluar? Lelaki tua itu menatap langit yang tertutup awan hitam. Pintu jalan itu hanya terbuka sebentar. Berapa lama? Lelaki tua itu kembali menatap Raka. Matanya tampak lebih suram sekarang. Beberapa menit sebelum pukul 3 pagi. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, lampu minyak bergoyang keras, dan dari dalam rumah-rumah itu, pintu-pintu mulai terbuka perlahan. Pintu-pintu rumah itu terbuka satu persatu. Awalnya hanya satu rumah di ujung jalan.
Engsel kayunya berderit panjang, membuka perlahan seperti sesuatu yang sudah lama terkunci, akhirnya dipaksa bergerak kembali. Lalu, rumah lain menyusul, dan satu lagi. Dalam hitungan detik, suara derit pintu tua terdengar dari seluruh penjuru desa. Suara itu bergema di antara rumah-rumah kayu yang lapuk, menciptakan gema aneh yang membuat dada Raka terasa semakin sesak. Ia menatap sekeliling dengan napas yang mulai tidak teratur. Dari dalam rumah-rumah gelap itu, bayangan-bayangan mulai bergerak. Awalnya hanya samar, namun perlahan bentuk mereka semakin jelas. Ada yang berdiri di ambang pintu, ada yang berdiri di balik jendela, dan ada yang melangkah keluar ke jalan tanah. Tubuh mereka kurus dan kaku, seperti orang yang sudah lama tidak bergerak. Pakaian mereka terlihat usang, beberapa bahkan tampak seperti pakaian dari puluhan tahun lalu. Namun yang paling membuat Raka merinding adalah wajah mereka. Pucat, kosong, seperti wajah orang-orang yang sudah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kehidupan. Raka mundur satu langkah. "Siapa mereka?" bisiknya dengan suara gemetar. Lelaki tua di depannya masih berdiri tenang, seolah semua ini adalah sesuatu yang sudah terlalu sering ia lihat. "Mereka adalah orang-orang desa ini," jawabnya pelan. Raka menelan ludah. Tapi mereka terlihat seperti ia tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Lelaki tua itu mengangguk pelan, karena mereka memang sudah lama mati. Angin malam melewati jalan desa itu lagi, membuat rambut Raka bergerak pelan. Namun hawa yang terbawa angin terasa aneh, dingin dan berat, seperti udara dari tempat yang tidak pernah disentuh matahari. Raka menatap sosok-sosok yang mulai memenuhi jalan. Sekarang jumlah mereka lebih banyak, puluhan orang, mungkin lebih. Mereka berdiri diam menghadap ke arah Raka, tetapi tidak mendekat. Hanya menatap dengan mata kosong yang memantulkan cahaya lampu minyak. "Kenapa mereka di sini?" tanya Raka lirih. Lelaki tua itu menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara yang terdengar seperti seseorang yang sedang membuka kenangan lama yang terkubur. Malam itu, hujan turun sangat deras. Raka mendengarkan dengan tegang. Banyak warga desa pergi ke kota untuk menjual hasil panen. Mereka pulang larut malam. Ia menunjuk ke arah jalan hutan yang gelap. Dan mereka melewati jalan yang sama seperti yang kamu lewati tadi. Raka merasakan dadanya semakin berat. Tepat saat jam menunjukkan tengah malam, jalan itu berubah. Lelaki tua itu menatap Raka dalam-dalam. Orang-orang desa tidak tahu bahwa mereka sudah tidak lagi berjalan di dunia manusia. Raka menoleh lagi ke arah sosok-sosok yang berdiri di jalan. Beberapa dari mereka mulai bergerak perlahan. Langkah mereka lambat, terlalu lambat, seolah-olah tanah menahan kaki mereka setiap kali mencoba berjalan. "Mereka tersesat," kata lelaki tua itu. Semakin lama mereka berjalan, jalan itu membawa mereka semakin jauh dari dunia mereka. Ia menoleh ke sekeliling desa, dan akhirnya mereka sampai di sini. Raka merasakan napasnya semakin pendek. Tapi, lalu apa yang terjadi? Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang terasa sangat pahit. Mereka menunggu. Menunggu apa? Menunggu seseorang yang bisa menunjukkan jalan pulang. Raka mengerutkan dahi. Tapi mereka tidak pernah pulang. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Karena mereka tidak pernah menemukan jalan keluar. Suara bisikan mulai terdengar lagi di sekitar mereka. Pulang, pulang, pulang. Kali ini suaranya jauh lebih jelas. Bukan lagi dari dalam rumah, melainkan dari orang-orang yang berdiri di jalan. Mulut mereka bergerak pelan saat kata itu keluar dari bibir pucat mereka.
Raka merasakan ketakutan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, kesadaran bahwa ia berada di tempat yang tidak seharusnya ia masuki. "Tapi, kenapa aku bisa sampai di sini?" tanya Raka dengan suara gemetar. Lelaki tua itu menatap Raka lama sebelum menjawab. "Karena kamu melewati jalan itu saat pintunya terbuka." Pintu? Pintu antara dua dunia. Raka menoleh ke arah jalan hutan yang gelap di belakangnya. Sekarang, ia merasa jalan itu seperti mulut raksasa yang menelan siapa saja yang cukup bodoh untuk melewatinya pada waktu yang salah. "Tapi aku masih hidup," kata Raka pelan. Lelaki tua itu mengangguk benar. "Tapi kalau kamu tidak menemukan jalan keluar sebelum pintu itu tertutup," ia berhenti sejenak. Tatapannya menjadi jauh lebih suram. "Kamu akan menjadi seperti mereka." Raka merasakan jantungnya berdetak keras di telinganya. Ia kembali menoleh ke arah sosok-sosok di jalan. Sekarang jumlah mereka lebih banyak. Puluhan orang, mungkin lebih. Mereka berdiri diam, menghadap ke arah Raka, tetapi tidak mendekat. Hanya menatap dengan mata kosong yang memantulkan cahaya lampu minyak. "Pulang, pulang, pulang." Bisikan itu semakin keras. "Pulang." Beberapa dari mereka mengangkat tangan. Bukan untuk menyerang, tetapi seolah-olah memohon sesuatu. "Pulang." Raka merasakan tenggorokannya mengering. "Aku harus pergi sekarang," katanya cepat. Lelaki tua itu mengangguk benar. "Ya, tapi ingat." Ia menunjuk ke arah hutan sekali lagi. "Jangan mengikuti jalan yang mereka tunjukkan." Raka teringat sosok-sosok di jalan yang menunjuk ke arah cabang hutan. "Kenapa?" Lelaki tua itu menatap kerumunan arwah di jalan desa itu. "Karena mereka tidak ingin kamu keluar." Angin malam bertiup lebih kencang, lampu minyak bergoyang haras. Dan untuk pertama kalinya sejak Raka tiba di desa itu, orang-orang di jalan mulai berjalan lebih cepat menuju arahnya. Langkah kaki mereka mulai terdengar di atas tanah lembab. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Puluhan sosok dari desa itu bergerak mendekat ke arah Raka. Gerakan mereka masih tidak wajar, kaku dan lambat, tetapi jumlah mereka terlalu banyak untuk diabaikan. Raka mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Nafasnya terasa berat di dada. Di sepanjang jalan desa itu, bayangan-bayangan pucat mulai keluar dari rumah-rumah kayu yang lapuk. Beberapa berjalan tertatih, beberapa lainnya hanya menyeret kaki mereka di tanah. Namun semua memiliki tujuan yang sama, mendekati Raka. Bisikan mereka kini tidak lagi terdengar seperti suara jauh. Sekarang, suara itu mengelilinginya. "Pulang, pulang, pulang." Puluhan suara bercampur menjadi satu bisikan panjang yang membuat telinga Raka berdengung. Ia menoleh cepat ke arah lelaki tua yang berdiri di dekatnya. "Aku harus pergi sekarang." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Pergilah. Bapak ikut?" Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa sangat sunyi. "Aku sudah terlalu lama berada di tempat ini." Jawaban itu membuat Raka merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Langkah para arwah semakin dekat. Beberapa dari mereka sudah berada hanya beberapa meter dari mobil. Wajah-wajah pucat itu terlihat jelas sekarang. Mata mereka kosong, tetapi di dalam tatapan itu ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kemarahan. Keputusasaan. Seolah-olah mereka semua telah menunggu sangat lama dan tidak ingin kehilangan satu kesempatan lagi. Raka segera membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Vrung! Mesin mobil menyala. Lampu depan menyapu jalan desa yang sekarang dipenuhi sosok-sosok pucat. Beberapa dari mereka langsung berhenti ketika cahaya mobil menyentuh wajah mereka. Namun yang lain tetap berjalan. Perlahan, langsung menuju mobil. Raka tidak menunggu lebih lama. Ia menginjak pedal gas.
mobil melaju cepat melewati jalan desa itu. Beberapa sosok arwah hampir menyentuh kap mobil ketika kendaraan itu melintas di antara mereka. Di kaca spion, Raka melihat kerumunan itu mulai mengejar. Langkah mereka tetap lambat, tetapi mereka terus berjalan tanpa berhenti. Seolah-olah mereka tahu Raka tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Jalan desa berakhir di depan. Lorong hutan gelap kembali terbentang. Raka mengarahkan mobil ke sana tanpa ragu. Begitu mobil memasuki jalan hutan, suasana kembali berubah. Lampu jalan yang tadi terlihat di sepanjang jalan sekarang tampak lebih redup. Dan yang lebih aneh, persimpangan-persimpangan yang sebelumnya ia lihat kini semakin banyak. Satu jalan bercabang ke kiri, dua jalan bercabang ke kanan. Beberapa bahkan tampak berputar kembali ke arah yang sama. Raka memperlambat mobilnya. Jantungnya berdegup keras. Yang mana jalan keluar? Ia mencoba mengingat jalan pertama yang ia lewati sebelum tengah malam. Tetapi sekarang semuanya terlihat berbeda. Hutan terasa lebih rapat. Lampu jalan terasa lebih jarang. Bahkan jalan aspal yang ia lalui tampak lebih sempit dari sebelumnya. Ia memilih satu jalan lurus dan terus melaju. Beberapa menit berlalu, namun tiba-tiba mobilnya kembali keluar ke tempat yang membuat darahnya terasa dingin. Desa itu, rumah-rumah kayu yang sama, lampu minyak yang sama, dan sosok-sosok pucat yang masih berdiri di jalan. Raka menekan rem mendadak. Tidak mungkin. Ia menatap sekeliling dengan wajah pucat. Ia yakin tadi sudah meninggalkan desa itu, namun sekarang ia kembali lagi ke tempat yang sama. Para arwah di jalan mulai bergerak lagi ketika mobil berhenti. Beberapa dari mereka mengangkat tangan. Pulang. Bisikan mereka terdengar lebih keras sekarang. Raka segera memutar setir. Mobil berbalik arah dan kembali masuk ke jalan hutan. Kali ini ia memilih jalan yang berbeda. Mobil melaju cepat melewati pepohonan yang terasa semakin tinggi dan gelap. Namun beberapa menit kemudian, desa itu muncul lagi di depan. Raka memukul setir dengan frustasi. Kenapa selalu kembali ke sini? Ia mengingat kata-kata lelaki tua tadi. Jalan keluar hanya muncul sebelum pukul 3 malam. Raka melirik jam di dashboard. Angkanya masih 0000. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jika waktu di tempat ini tidak bergerak, bagaimana ia bisa menunggu sampai pukul 3? Suara ketukan tiba-tiba terdengar dari atap mobil. Raka membeku. Satu ketukan lagi. Tok. Perlahan, sangat pelan, sesuatu seperti jejak tangan muncul di kaca mobil depan. Bukan dari luar, tetapi dari atas atap mobil, seolah-olah seseorang sedang merayap di atasnya. Nafas Raka tercekak. Kemudian suara gesekan terdengar. Sesuatu bergerak perlahan dari atap menuju kaca mobil depan. Dan bayangan wajah pucat mulai muncul di bagian atas kaca mobil. Wajahnya terbalik. Matanya terbuka lebar. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dan dari bibir pucatnya terdengar bisikan yang sangat dekat. Pulang. Wajah pucat itu menempel di kaca depan mobil. Terbalik. Matanya terbuka lebar tanpa berkedip, memandang langsung ke arah Raka dari jarak yang begitu dekat. Rambut panjangnya menggantung ke bawah, menyentuh kaca yang mulai berembun oleh napas dingin dari luar. Mulutnya perlahan terbuka. Senyum yang terlalu lebar muncul di wajahnya. Pulang. Bisikan itu terdengar sangat jelas, seolah keluar langsung di dalam kepala Raka. Tubuh Raka menegang, tangannya gemetar di setir, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh berhenti di sini. Dengan napas tersengal, ia menginjak pedal gas sekuat mungkin. Vrong! Mobil melesat maju. Sosok di kaca depan itu tersentak keras oleh gerakan mendadak mobil. Tubuhnya terpental ke depan, lalu menghilang dari pandangan. Raka tidak berani melihat kaca spion. Ia hanya fokus pada jalan gelap di depannya. Mobil melaju cepat melewati hutan yang terasa semakin tidak masuk akal. Lampu jalan muncul, lalu menghilang seperti bayangan yang terus berubah tempat. Persimpangan jalan semakin banyak.
Beberapa jalan bahkan tampak berputar kembali ke arah yang sama. Namun, Raka terus melaju tanpa berhenti. Napasnya berat. Jantungnya berdetak keras di telinga. Beberapa detik kemudian, sesuatu akhirnya berubah. Jam di dashboard yang sejak tadi menunjukkan 0000 tiba-tiba berkedip. Angkanya berubah. 241. Raka membelalakkan mata. Waktu berjalan lagi. Ia teringat kata-kata lelaki tua di desa itu. Pintu keluar hanya muncul beberapa menit sebelum pukul 3 pagi. Berarti waktunya hampir habis. Mobil terus melaju. Lampu jalan berikutnya muncul di depan. Namun kali ini Raka melihat sesuatu yang berbeda. Di bawah lampu itu ada sebuah jalan yang terlihat lebih terang dari yang lain. Bukan karena ada lampu tambahan, tetapi karena jalan itu terlihat lebih nyata. Aspalnya tidak retak seperti jalan lain. Pepohonan di sekitarnya juga tampak berbeda. Tidak terlalu rapat seperti yang lain. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ini mungkin jalannya. Ia memperlambat mobil. Namun, tepat ketika ia hendak membelok ke arah jalan itu, bayang-bayangan mulai muncul di tengah jalan. Puluhan sosok pucat berdiri menghalangi jalur tersebut. Mereka muncul begitu saja dari kegelapan hutan. Wajah-wajah yang sama, mata kosong yang sama. Dan mulut mereka bergerak bersamaan. Pulang. Suara itu sekarang terdengar seperti jeritan yang dipaksa menjadi bisikan. Raka merasakan tenggorokannya mengering. Ia tahu mereka tidak ingin ia pergi. Mereka ingin ia tetap di sini. Menjadi seperti mereka. Beberapa sosok mulai berjalan mendekat ke arah mobil. Langkah mereka lebih cepat sekarang, tidak lagi lambat seperti sebelumnya. Waktu semakin sedikit. Raka melirik jam lagi. 2:48. Jantungnya terasa seperti akan meledak. Tidak, aku harus lewat. Ia menekan pedal gas lebih dalam. Mobil maju perlahan. Para arwah di depan tidak bergerak menyingkir. Mereka justru semakin mendekat. Beberapa mengangkat tangan mereka ke arah mobil. Wajah mereka berubah aneh seperti orang yang sangat putus asa. Pulang. Bisikan itu berubah menjadi suara yang lebih keras. Raka menggertakkan giginya. Maaf. Ia menekan pedal gas lebih kuat. Mobil melaju langsung ke arah kerumunan itu. Beberapa sosok tersentak ketika mobil hampir menyentuh mereka. Tubuh mereka bergerak mundur perlahan. Namun beberapa tetap berdiri di tempat. Mobil menerobos di antara mereka. Ketika lampu mobil menyinari wajah mereka, Raka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa dari mereka menangis. Air mata hitam mengalir di wajah pucat mereka. Namun, mulut mereka masih mengucapkan satu kata yang sama. Pulang. Mobil akhirnya melewati kerumunan itu dan masuk ke jalan yang lebih terang. Begitu mobil melewati lampu jalan terakhir, suasana langsung berubah. Udara terasa berbeda. Tidak lagi seberat sebelumnya. Pepohonan di sisi jalan terlihat lebih jarang. Dan di kejauhan, Raka mulai melihat sesuatu yang sangat ia kenal. Lampu-lampu desa Kalijero. Jantungnya berdegup keras. Ia hampir keluar.
Namun, saat ia melihat kaca spion, sesuatu membuat napasnya berhenti. Di ujung jalan yang baru saja ia lewati, puluhan sosok arwah berdiri berjajar. Mereka tidak mengejar, mereka hanya berdiri diam di batas jalan, menatap mobil Raka yang semakin menjauh. Beberapa dari mereka mengangkat tangan perlahan, bukan untuk menghentikan, tetapi seperti orang yang mengucapkan selamat tinggal. Dan di antara mereka, Raka melihat lelaki tua dari desa itu berdiri paling depan. Ia tidak tersenyum lagi, hanya menatap Raka dengan wajah tenang. Kemudian, perlahan seluruh bayangan itu menghilang bersama kegelapan hutan. Raka menatap jam di dashboard. 2:59. Tepat ketika mobilnya keluar dari jalan hutan, jam berubah lagi. 3:00. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, semua lampu jalan kembali menyala normal. Mobil Raka akhirnya keluar dari jalan hutan. Begitu roda mobilnya menyentuh jalan desa Kalijero yang ia kenal sejak kecil, suasana langsung terasa berbeda. Udara malam tidak lagi terasa berat dan dingin seperti sebelumnya. Suara jangkrik kembali terdengar dari sawah di kejauhan, dan lampu-lampu rumah warga menyala hangat di sepanjang jalan. Namun tangan Raka masih gemetar di setir. Napasnya belum sepenuhnya tenang. Ia melirik jam di dashboard. 03:01. Waktu berjalan normal lagi. Semua terasa seperti mimpi buruk yang baru saja ia lewati. Namun, satu hal yang membuat Raka tidak bisa menenangkan pikirannya adalah kenyataan bahwa semua itu terasa terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Wajah-wajah pucat, bisikan yang memanggil kata pulang, dan desa tua yang seharusnya tidak pernah ada di tengah hutan itu. Mobilnya melaju perlahan memasuki halaman rumah ibunya. Lampu teras masih menyala redup, seperti biasa setiap kali ibunya menunggu Raka pulang malam. Raka mematikan mesin mobil. Suasana hening sejenak. Ia menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum turun. Begitu pintu mobil dibuka, udara dini hari terasa menyentuh wajahnya. Kali ini dinginnya terasa normal, bukan dingin aneh seperti yang ia rasakan di desa arwah tadi. Pintu rumah terbuka. Ibunya muncul di ambang pintu dengan wajah cemas. "Kamu baru sampai?" tanya ibunya. Raka mengangguk pelan. "Maaf pulang terlalu malam, Bu." Ibunya memandang wajah Raka dengan lebih teliti. Kerutan di dahinya semakin dalam. "Kamu kelihatan pucat sekali." Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis mencoba terlihat baik-baik saja. Mungkin cuma capek di jalan. Ibunya menghela napas kecil lalu mempersilahkan Raka masuk. Di dalam rumah, suasana terasa hangat. Aroma teh jahe yang baru diseduh memenuhi ruangan. Kontras sekali dengan kegelapan dingin yang baru saja ia tinggalkan di hutan. Namun saat Raka duduk di kursi kayu ruang tamu, bayangan-bayangan malam tadi kembali muncul di pikirannya. Rumah-rumah kosong, lampu minyak yang bergoyang, dan puluhan arwah yang berdiri menatapnya. Raka memejamkan mata sejenak. Ia sadar satu hal sekarang. Jalan hutan yang selama ini dianggapnya sebagai tahayul desa ternyata benar. Jalan hutan itu memang bukan sekadar jalan biasa. Ibunya duduk di depannya sambil meletakkan secangkir teh. "Kamu melewati jalan hutan tadi?" tanya ibunya perlahan. Raka terdiam sejenak. Lalu ia mengangguk. "Jam berapa kamu lewat sana?" Raka langsung membeku. Beberapa detik berlalu tanpa kata. "Kamu melihat sesuatu?" tanya ibunya dengan suara sangat pelan. Raka menatap cangkir teh di tangannya. Ia ingin berkata tidak, ingin menganggap semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun bayangan wajah lelaki tua di desa itu masih terlalu jelas di ingatannya. "Bu," kata Raka akhirnya, "kalau seseorang tersesat di jalan itu, apakah mereka bisa kembali?" Ibunya tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka lama sekali, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Tidak semua orang." Raka merasakan sesuatu menekan dadanya. "Kenapa?" Ibunya menarik napas panjang. "Karena ada yang mengatakan
jalan itu bukan hanya membawa orang tersesat. Raka menatap ibunya. Jalan itu juga membuat mereka lupa jalan pulang. Kata-kata itu membuat Raka teringat pada bisikan yang terus ia dengar malam tadi. Pulang. Seolah-olah para arwah itu sendiri tidak lagi tahu di mana rumah mereka sebenarnya. Beberapa hari berlalu setelah malam itu. Raka tidak pernah lagi melewati jalan hutan setelah matahari terbenam. Jika pekerjaannya selesai larut malam, ia lebih memilih menginap di kota. Namun bayangan malam itu tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Sampai suatu pagi, Raka sedang duduk di warung kopi dekat pasar desa ketika seseorang menyalakan televisi kecil di sudut ruangan. Berita pagi sedang diputar. Seorang penyiar membacakan laporan dengan suara serius. Seorang pengendara mobil dilaporkan hilang sejak tadi malam setelah terakhir dilihat melewati jalan hutan Kalijero sekitar pukul 12 malam. Raka langsung menoleh ke arah televisi. Foto mobil yang ditampilkan membuat jantungnya berdetak lebih keras. Mobil itu ditemukan di pinggir jalan hutan. Mesinnya mati, lampunya padam. Namun tidak ada siapapun di dalamnya. Persis seperti cerita yang pernah ibunya ceritakan dulu. Raka merasakan tenggorokannya mengering. Ia menatap layar televisi itu lebih lama. Di dalam pikirannya muncul satu gambaran yang tidak bisa ia hilangkan. Jalan gelap di tengah hutan. Lampu jalan yang berkedip, dan persimpangan yang muncul tiba-tiba. Raka menunduk perlahan. Ia tahu sesuatu yang orang lain belum menyadarinya. Jalan itu masih ada, masih berubah setiap tengah malam, masih membuka pintunya untuk siapa saja yang cukup sial melewatinya pada waktu yang salah. Dan di suatu tempat di dalam hutan itu, desa yang tidak pernah ada itu masih berdiri, dengan lampu-lampu minyak yang menyala redup. Dan puluhan arwah yang terus berbisik di kegelapan, menunggu seseorang yang tersesat, menunggu seseorang yang bisa mereka ajak untuk pulang bersama.